diam. Yang diam badannya, tapi hatinya kemana-mana. Hakikatnya ya tidak hening itu. Kenapa disuruh mengheningkan cipta, kok malah menciptakan apa-apa? Kok malah menciptakan uang, kok malah menciptakan harta, kok malah menciptakan pangkat, kok malah menciptakan jabatan, kok malah menciptakan kekayaan, kok malah menciptakan tahta, dan sebagainya. Berarti meskipun badannya hening, tapi hatinya ramai. Semoga saya termasuk dan kita semua para penyimak paparan urbi Allah, para sahabat-sahabatku yang kucintai, bisa mengheningkan cipta masing-masing diri kita, meskipun kita digerakkan, meskipun kita diobahkan, hati tetap mengheningkan cipta-cipta manusia kita, supaya kita tahu, supaya kita bisa menyaksikan gerak lakunya urip. Jadi makna dari hening itu kita duduk anteng di dalam uripe Allah, meskipun apapun yang tergerak di dalam raga ini, dudu kuasane badan, dudu kuasane manungso, kabeh kuwi kuasane pangeran, kabeh kuwi kuasane sing ngauripi rogo-rogo iki. Jadi meskipun saya bergerak, merokok, minum, bekerja, berjalan, berdiri, lagi karaokean, dan sebagainya, tapi heningkan. Heningkan itu dari pengakuan-pengakuanmu sebagai pencipta apapun yang kau gerakkan. Itulah, karena itulah bahwa manusiaku, manusiamu, manusia Anda semua selama ini merasa lebih hebat daripada Tuhan yang menciptakan diri Anda. Itulah hebatnya Tuhan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya manusia itu adalah sebuah rahasia, dan akulah rahasia di balik manusia. Begitu sempurna dan begitu hebatnya Tuhan yang telah menciptakan kita daripada diri kita sendiri, sehingga kita tak tahu Tuhan, sehingga kita tak bisa makrifat kepada Tuhan, hanya bisa sebatas makrifat kepada bayangan saja, hanya bisa makrifat kepada diri kita sendiri daripada kepada Allah. Itulah kesempurnaan dan kehebatan Tuhan. Jadi bukan manusianya yang hebat, jadi bukan manusianya yang sempurna. Itulah kesempurnaan dan kehebatan Tuhan itu di dalam menyembunyikan jati dirinya di dalam masing-masing jiwa manusianya. Kira-kira salah siapakah itu? Bila Anda merasa bersalah, berarti Anda lebih hebat daripada Tuhan dong. Bila Anda sudah merasa jauh dan jauh kalah hebatnya dengan Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, bagaimana mungkin Anda bisa berbuat dosa dengan apa yang tidak pernah bisa Anda lakukan selama ini? Layakkah Anda punya dosa? Layakkah Anda punya pahala? Wong ndak bisa ngapa-ngapain kok. Kita kena hukuman dosa dan kena hukum pahala. Itu semua karena kita merasa lebih hebat daripada Tuhan. Akhirnya ya disiksa dengan pahala dan dosa. Akhirnya kita terdogma dengan pahala dan terdogma dengan
dosa, akhirnya kita ditakut-takuti di dalam kehidupan dunia ini. Akhirnya kita merasa bangga, sombong dengan amal-amal yang kita lakukan. Podo-podo ndak selamete, podo-podo tersesatnya. Karena kita merasa lebih hebat daripada Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Realita dan kenyataan secara logika sudah dipaparkan kepada saya dan kepada kita semua. Karena di sini mohon maaf, jangan silau lagi kepada saya karena saya tidak tahu apa-apa dan karena saya tidak punya apa-apa apalagi ilmu. Ilmu hanyalah milik Tuhanku dan Tuhanmu. Pasrahkan lagi semuanya kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Agar kita tidak merasa hebat lagi daripada kehebatan Tuhan. Agar kita tidak merasa mulia lagi daripada kemuliaan Tuhan. Siapapun Anda, siapapun Anda semua, beragama apapun, tak peduli agama-agama itu yang kita ketahui selama ini hanyalah wadah-wadah untuk sampai ke sini. Wadahnya, jalannya, syariatnya, torekohnya, hakikatnya agar bertemu dengan makrifat yang sejati, makrifat yang betul-betul makrifat. Apa itu makrifat yang benar-benar makrifat? Makrifatullah. Bukan makrifat kepada diri kita sendiri yang merasa makrifat. Bukan makrifat kepada diri kita sendiri yang merasa pintar. Bukan makrifat kepada diri kita sendiri yang merasa cerdas. Bukan makrifat kepada kita sendiri yang merasa kaya. Bukan bermakrifat kepada diri kita sendiri yang merasa banyak amal, banyak pahalanya. Agar apa? Agama-agama itu dicipta untuk wadah-wadahnya manusia untuk kembali kepada Tuhannya. Agar manusia tidak merasa hebat lagi di sisi Tuhannya. Itu tujuan agama-agama dicipta. Bukan malah tambah jadi Tuhan, bukan malah jadi penguasa, bukan malah merasa paling benar di dalam wadah-wadah agama itu. Itu salah jalan, itu salah paham, itu salah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya lebih hebat daripada Tuhan itu sendiri. Dan inilah kesempurnaan Tuhan, dan inilah kemuliaan Tuhan yang bisa menyembunyikan dirinya di dalam jiwa-jiwa manusianya sehingga manusianya silau kepada Tuhannya. Karena sesungguhnya manusia-manusia, ya termasuk saya, silau kepada diriku sendiri, silau kepada kehebatanku sendiri, silau kepada kewujudanku sendiri, silau kepada keberadaanku sendiri, silau kepada kehidupanku sendiri, silau kepada kekuasaanku sendiri, hingga silau memandang kekuasaan Tuhannya. Jadi tujuan wadah-wadah agama Muslimin, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha dan sebagainya, tujuannya supaya manusianya bisa mengembalikan makrifat manusianya kepada makrifatullah. Jadi kalau sudah dikembalikan makrifatnya kepada makrifatullah, lantas tahu apa manusia? Lantas ya tinggal enjoy saja di dalam surganya Allah. Kenapa? Karena sudah dikembalikan amanah-amanah yang diemban sejak akil balik tiba hingga
setua ini sudah dilimpahkan hak penuh, hak kekuasaannya kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud hening itu. Oba saoba tapi atine tetap hening. Maka dari itu syariat toreko hakikat makrifat itu satu, tidak bisa pisah. Siapa yang memisahkan syariat toreko hakikat dan makrifat? Ya Tuhan yang merasa hebat daripada Tuhan yang menciptakan syariat toreko hakikat makrifat. Siapa? Ya hawa nafsu kita sendiri inilah yang merasa lebih hebat daripada Tuhan, seolah-olah semuanya terpisah. Kenapa? Karena kita Tuhannya wujud-wujud yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena kita telah mentuhankan kewujudan diri kita sendiri. Karena kita telah mentuhankan kehidupan kita sendiri. Karena kita telah mentuhankan kewujudan kekuasaan kita sendiri daripada kekuasaan Sang Pencipta. Akhirnya seolah-olah semuanya terpisah-pisah. Rukun iman kepada Allah terpisah daripada rukun iman kepada malaikat. Rukun iman kepada kitab-kitab Allah terpisah dengan rukun iman kepada para rasul-rasulnya Allah. Rukun iman kepada hari akhir atau hari kiamat terpisah dengan kodok dan kodernya Allah. Semuanya terpisah-pisah. Kenapa? Karena semuanya dikuasai manusianya hingga tak bisa menyatu. Syahadatnya terpisah dengan sholatnya, zakatnya terpisah dengan puasanya, hajinya terpisah dengan seluruh amal-amal ibadahnya. Kenapa kok terpisah? Karena selama ini semuanya linapsi, kekuasaannya manusia daripada kekuasaan Tuhan yang telah menciptakan manusianya. Inilah yang dimaksud aku Abdul Halim dan aku Anda semua itu ternyata selama ini lebih hebat daripada Tuhannya. Lebih dahulu daripada Tuhannya. Lebih kekal daripada Tuhannya selama ini. Ayo, sadar atau tidak? Diakui apa tidak? Sampai kapan kita terus begini? Sampai kapan kita disiksa terus dengan apa-apa yang kita cintai? Sampai kapan kita terus terhina daripada dunia? Kita selama ini diinjak-injak dunia. Selama ini kita dijajah dunia. Seolah-olah kita selama ini tidak bisa hidup tanpa dunia, tidak bisa hidup tanpa uang, tidak bisa hidup tanpa pangkat, tidak bisa hidup tanpa jabatan, tidak bisa hidup tanpa kekuasaan yang kita miliki. Inilah yang dimaksud kita selama ini, mimpi terus di dalam kehidupan ini. Mimpi sebagai peran-peran yang diperankan. Marilah kita bangun semua. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya ingat bahwa semua ini Allah daripada ingat semua ini aku Abdul Halim. Inilah yang dimaksud as-salatu khairu minan naum. Selama Abdul Halimku yang berkuasa di dalam hatiku, selama diri Anda yang berkuasa di dalam hati Anda, selamanya kita masih mimpi, tidur terus. Kapan bangunnya? Saat syakaratul maut tiba, saat-saat akhir yang mana di dalamnya penuh azab yang pedih, yakni terpisahnya harta-harta kita dengan diri kita, terpisahnya ilmu-ilmu kita dengan diri kita, terpisahnya